Dari Rumah Ibumu, Nahdiyin. Laju Indonesia TV, mempersembahkan Peringatan Hari Ozon Internasional Sedunia. P3E Suma, Klub Peringatan Hari Ozon Internasional atau International Ozone Day diperingati setiap tanggal 16 September. Banyak dari kita tidak menyadari arti penting peringatan ozon ini, tentu saja tidak hanya memperingatinya, melainkan jeli membeli perkakas ramah ozon. Mengapa perlu adanya peringatan Hari Ozon Sedunia? Sesuai dengan tanggal penandatanganan Protokol Montreal, tanggal 16 September tahun 1987. Maksud dari penetapan peringatan itu untuk selalu mengingatkan kepedulian masyarakat internasional tentang lapisan pelindungi bumi tersebut. Penandatangan perjanjian ini menindaklanjuti persetujuan umum pertama yang diadakan pada tahun 1985, persetujuan yang dikenal sebagai Konvensi Vienna untuk Perlindungan Lapisan Ozon, yang merupakan perjanjian untuk melindungi lapisan ozon. Protokol Montreal tersebut ditandatangani oleh 188 negara. Ada suatu masa ketika hangatnya sinar matahari pagi mengisi tubuh ini dengan keceriaan, tetapi sekarang tiap fajar menyingsing membuatku prihatin. Matahari merupakan kawah candra di muka yang berpijar selama lebih dari 4 miliar tahun. Panas matahari membuat kita tetap hidup. Tapi seiring dengan kehangatan itu ada bahaya yang tersembunyi, sinar ultraviolet atau UV yang membahayakan kehidupan di kehidupan kita. Untungnya kita dilindungi lapisan di ujung angkasa, berupa molekul ozon yang membentuk lapisan ozon planet kita. Mereka membiarkan sinar matahari yang berguna masuk dan mencegah sinar ultraviolet yang mematikan, dan hal ini dapat berjalan selamanya jika tidak ada CFC yang merusaknya. Paling bertanggung jawab terhadap kebocoran lapisan ozon adalah unsur klorin, CeL, yang dikenal sebagai zat CFC klorofluorocarbon. Unsur ini secara luas digunakan sebagai cairan pendingin refrigeran pada freezer, lemari es, AC ruangan, dan mesin pendingin lainnya, kaleng semprot untuk pengharum ruangan, penyemprot rambut atau parfum, bahan pelarut, busa pengembang. CFC tidak terbentuk secara alami dan hanya ada dalam jumlah kecil di atmosfer, kurang dari 0,00001%, namun mereka memiliki sekitar 10.000 kali efek rumah kaca dibandingkan dengan karbon dioksida CO2. CFC aman selama masih berada dalam mesin peralatan tersebut. Namun jika CFC itu keluar, maka dimulailah perjalanan 25 tahun menuju lapisan atmosfer atas, manakala bahan kimia tersebut menyerang lapisan ozon tanpa ampun dan ketika molekul-molekul ozon melawan sinar ultraviolet dan CFC hanya tinggal menunggu lapisan ozon untuk melemah dan rusak. Yang terjadi di atas bumi, bahan kimia melobangi ozon berasal dari CFC. Bahan tersebut digunakan pada mesin-mesin di bumi selama lebih dari 50 tahun dan cukup aman selama zat tersebut tidak keluar ke udara. Ketika negara-negara maju mengetahui bahan-bahan ini berbahaya, mereka menggantinya dengan produk ramah ozon, tapi beberapa negara masih menggunakan cara lama konvensional yang tidak baik. Pestisida seperti metil bromida juga sama berbahayanya dan industri bukanlah satu-satunya yang patut disalahkan. Saat kita memusnahkan atau menghancurkan barang seperti AC dan kulkas tua tidak digunakan dengan serampangan, justru melepas molekul-molekul berbahaya akan naik ke angkasa dan menimbulkan masalah bagi kehidupan kita. Di samping CFC, zat-zat perusak ozon, ozone depleting substance (ODS) utama yang bertanggung jawab terhadap perusakan ozon antara lain nitrogen oksida N2O, yang merupakan hasil sampingan dari proses pembakaran. Misalnya emisi pesawat terbang dan halon, digunakan dalam cairan pemadam kebakaran metil bromide, karbon tetrahlorid, dan metil kloroform. Beberapa alat pemadam kebakaran menggunakan molekul halon yang dapat mengancam keutuhan lapisan ozon. Kulit kita rusak terbakar karena bahan kimia dalam alat pemadam kebakaran tersebut leluasa merusak lapisan ozon sehingga sinar UV semakin bebas memasuki bumi. Dan bukan hanya kulit yang terbakar, sinar UV juga membuat kulit keriput hingga tampak lebih tua. Sinarnya dapat menyebabkan katarak hingga mengakibatkan kebutaan dan melemahkan pertahanan tubuh. Imunitas alamiah terhadap penyakit, bahkan lebih buruk saat perkembangan tubuh terutama anak-anak dalam bahaya sebab kerusakan akibat sinar UV dapat menyebabkan penyakit kanker,
ini memang masalah serius, tapi ada cara untuk melindungi diri kita, lindungi kulit kita dengan mengenakan celana dan baju panjang dari sinar UV, kenakan topi untuk melindungi wajah, kacamata hitam untuk melindungi mata, dan tabir surya untuk bagian lainnya. Tetap berdiam diri di rumah saat matahari terik, dan usahakan selalu berada di tempat teduh seperti di bawah pepohonan. Terpenting pastikan kulkas dan AC yang rusak dikerjakan ahlinya, khususnya teknisi terlatih tidak akan membiarkan CFC terlepas ke udara. Ini penting bukan untuk kita tapi juga anak-anak kita, sebab meskipun sudah tidak ada lagi bahan kimia berbahaya dibuang ke atmosfer setidaknya akan membutuhkan 50 tahun untuk memperbaiki seluruh lapisan ozon. Maukah Anda membantu menambalnya? Dan sekarang setelah kita tahu dampak dari bahan-bahan perusak lapisan ozon, kita kembali memulai dari keluarga bijak membeli produk ramah ozon. Informasikanlah kepada seluruh masyarakat mengenai manfaat ozon bagi bumi dan penghuninya serta pentingnya untuk melindungi lapisan ozon dari zat-zat BPO. Tak lupa beritahu pengaruh buruk bahan-bahan tersebut terhadap atmosfer, kesehatan. Beritahu pula langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam membantu melindungi lapisan ozon. Beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan ozon sebagai berikut. Beli produk ramah ozon, berlabel ozon friendly atau free CFC, tidak lagi mengandung zat-zat BPO atau halon. Gunakan peralatan yang ramah ozon non-CFC klorofluorokarbon. Para petani mulai beralih menggunakan bahan-bahan fumigasi atau pengolah tanah tidak lagi mengandung metil bromida atau mengandung unsur-unsur yang berdampak buruk bagi lapisan ozon. Teknisi terlatih, pada waktu memperbaiki peralatan rumah tangga berbahan aerosol yang masih mengandung CFC, tidak akan membiarkan CFC terlepas ke udara. Karyawan pegawai kantoran, berperilakulah ramah lingkungan seperti menjalankan program Eco Office dengan membantu kantor dengan mengidentifikasi peralatan kantor seperti AC, dispenser, kulkas, dan tabung pemadam kebakaran serta produk-produk lainnya seperti aerosol spray, busa untuk bantal kursi, larutan pengoreksi tulisan tip X yang menggunakan BPO. Beralihlah gunakan peralatan peratalan tersebut dengan bahan-bahan alternatif lebih ramah ozon. Jangan budayakan memusnahkan sampah dengan membakar. Bahaya perilaku pembakaran sampah khususnya berjenis plastik adalah terurainya zat-zat seperti sulfur ke udara sehingga zat tersebut menjadi sulfur dioksida di mana hal ini akan meningkatkan kandungan zat berbahaya bagi lingkungan. Bahaya tersebut biasanya ditimbulkan oleh adanya emisi gas dan partikel debu. Gas-gas berbahaya yang ditimbulkan oleh pembakaran sampah antara lain adalah gas karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), sulfur dioksida (SO2), dioksin dan furan. Salah satu jenis zat yang sangat berbahaya dalam kandungan gas sisa pembakaran plastik adalah dioksin yang bersifat karsinogen atau menimbulkan kanker. Efek samping dioksin terhadap binatang adalah perubahan sistem hormon, perubahan pertumbuhan janin, menurunkan kapasitas reproduksi, dan penekanan terhadap sistem kekebalan tubuh. Efek samping dioksin terhadap manusia adalah perubahan kode keturunan, marker, dari tingkat pertumbuhan awal dari hormon. Pada dosis lebih besar bisa mengakibatkan sakit kulit serius yang disebut klorakne. Gas karbon dioksida yang tercipta ketika adanya proses pembakaran dapat memperbesar kemungkinan penipisan lapisan ozon dan meningkatkan pengaruh rumah kaca di permukaan bumi. Asap hasil pembakaran juga meningkatkan resiko masyarakat terkena kanker paru-paru karena di dalam kandungan asap hasil pembakaran tersebut terdapat berbagai senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kesehatan. Sudahi budaya membakar sampah, justru menambah pelobangan lapisan ozon. Sudah saatnya menambalnya agar kehidupan kita semakin sehat. Jangan lupa anak-anak di seluruh dunia dapat membuat perubahan. Sebab apapun yang kita lakukan untuk melindungi lingkungan, sumber, diolah pelbagai sumber.